Dalam refleksi kali ini saya akan menggunakan model 5M. Yang pertama itu reporting, mendeskripsikan. Yang kedua responding atau menanggapi. Ketiga relating atau menghubungkan. Keempat reasoning atau menganalisis. Dan yang terakhir adalah rekonstruksi atau merancang ulang. Untuk refleksi yang pertama reporting, yaitu saya akan mendeskripsikan modul yang dipelajari di minggu 5 sampai 6 visi dan budaya positif mulai dari diri modul 1.3 eksplorasi forum diskusi 1.3 eksplorasi konsep 1.3 loka karya dari SMPN 12 Surabaya, kemudian ada ruang kolaborasi demonstrasi kontekstual kolaborasi pemahaman koneksi antar materi penguatan dari instruktur koneksi antar materi modul 1.3 dan aksi nyata 1.3. Kemudian dimulai dari diri modul 1. Saya merasa mendapatkan pengalaman dan pemahaman baru bahwa hal-hal kecil yang ada di sekitar kita bisa menjadi kekuatan untuk membuat kita menjadi baik. Setiap individu memiliki cerita suksesnya sendiri. Hal inilah yang patut kita gali sebagai bekal menyusun visi sekolah. Visi sekolah penggerak adalah representasi visual tentang murid kita di masa depan yang mewujudkan profil belajar Pancasila. Dalam menyusun visi adalah berpihak kepada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif dengan pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah membutuhkan proses. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman kepada murid selama proses pembelajaran, mendorong murid untuk mampu berpikir kritis dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga menjadi mandiri dan tanggung jawab. Menurut saya hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung membuat rasa bersalah dan juga teman menjadi posisi pemantau dan manajer. Pada tahapan ketiga yaitu relating menghubungkan dengan mempelajari pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja, saya menjadi mengerti dan dapat mengaplikasikannya dalam mengelola dan mengoptimalkan aset yang saya miliki. Hal ini berguna sebagai dasar untuk membentuk sebuah prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi guru penggerak. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang terpenting menurut saya adalah penerapannya adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat sekitar karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat sehingga tidak hanya di sekolah saja berperilaku baik tapi di mana saja dia berada selalu berperilaku positif karena telah memiliki keyakinan dalam motivasi prinsip. Yang keempat yaitu reasoning atau menganalisis. Setelah mempelajari konsep pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja, saya memahami akan pentingnya pengelolaan kekuatan positif yang dimiliki dengan menggali sekecil apapun sisi positif seseorang dan menjadikannya sebagai suatu prakarsa perubahan dengan menerapkan tahapan Bagja. Setelah mempelajari budaya positif, saya juga semakin sadar diri sebagai pendidik untuk menjadikan motivasi intrinsik sebagai kekuatan tak dapat menunjukkan orang lain. Diri sendirilah yang bisa perkataan dan perkataan adalah seimbang dan saling
menciptakan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, saya harus menempatkan diri sebagai manajer dalam pembelajaran. Yang keempat, menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan yang kelima, selalu berkolaborasi dengan teman sejawat dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah. Dan ini adalah beberapa dokumen kegiatan yang telah saya lakukan bersama fasilitator PP dan CGP, melakukan presentasi, kemudian elaborasi pemahaman dengan instruktur, Lokakarya 1 di SMN Negeri 12 Surabaya, dan prestasi modul 1.4 dengan Pak Haris. Itulah tadi pemaparan saya tentang refleksi 2000-an, modul 1.3 visi guru penggerak dan modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, salam guru hebat. Semoga kita menjadi guru yang selalu menempatkan berpihak kepada murid sehingga murid-murid menjadi anak yang cerdas dan hebat di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi